Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ron Mahfud dari Prodi PTE. Di sini saya akan membahas tentang listrikan untuk memenuhi tugas-tugas dari K3. Ya, di sini ada kelistrikan. Apa itu listrik? Pengertian dari listrik secara sederhana yaitu sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik yang merupakan kondisi dari partikel elektron dan proton. Seorang ilmuwan dari Inggris yang merupakan bapak listrik yaitu Michael Faraday, hmm, karena rintisan dari usahanya menemukan teknologi listrik ini yang banyak kegunaannya. Dan juga ada teman-temannya yaitu ada Coulomb, ada Volta, terus ada Andre Marie Ampere. Yang berikutnya ada analoginya, analogi dari listrik. Analogi sederhana untuk menggambarkan tentang listrik yaitu dengan menggunakan air. Aliran air yang mengalir dalam pipa dimuatkan sebagai aliran elektron dalam listrik atau arus listrik. Tekanan yang menyebabkan air mengalir itu diumpamakan sebagai tegangan atau bisa tegangan listrik, dan besar daya dorongan air diumpamakan sebagai daya listrik atau power. Dan di sini ada keran airnya diumpamakan sebagai pengatur hambatan atau variabel resisten dalam rangkaian listrik. Ya, air mengalir dari tinggi menuju rendah. Ini juga sifat dari arus listrik, dari tegangan yang tinggi menuju tegangan yang rendah. Yang berikutnya ada tegangan dan arus. Ini ada gambar mencontohkan lilin dan benang wol, yang dimana jika disaling digosokkan, salah satunya akan kelebihan elektron negatif dari lilin bermuatan negatif, dan kekuatan elektron positif dari benang wol, maka akan menciptakan ketidakseimbangan muatan di antara kedua bahan sehingga tarik menarik. Yang berikutnya ada volt. Volt adalah istilah kelistrikan yang mendefinisikan sebagai tegangan. Volt itu sejumlah energi yang dibutuhkan untuk memisahkan muatan tergantung pada tegangan yang dihasilkan dari jumlah muatan yang dialirkan. Berikutnya ada arus. Misal ada sebuah baterai yang dihubungkan seperti gambar. Di gambar ini, karena elektron tertarik pada kutub positif dari baterai dan ditolak oleh karena negatif dari baterai, maka bergerak mengitari aliran pergerakan elektronnya melewati kawat, kumparan, lampu, dan baterai. Pergerakan ini disebut dengan arus. Semakin banyak elektron yang bergerak per detiknya, maka semakin besar nilai arusnya. Yang berikutnya ada ampere. Ampere adalah karena muatan dari Coulomb, berarti aliran rata-rata dari Coulomb per detik. Ampere ini adalah satuan muatan dalam Coulomb. Yang berikutnya ada arus. Arus adalah pergerakan dari muatan positif, dan muatan positif tersebut mengitari rangkaian listrik yang menuju ke kutub negatif. Nah, di sini dari gambar A mengistilahkan hukum, teori, dan simbol rangkaian yang dikembangkan
arus konvensional yang dimana kutub positif menuju ke kutub negatif, dan yang gambar B itu kebalikannya, itu aliran elektronnya dari negatif menuju ke positif. Berikutnya ada baterai. Baterai itu dibuat bermacam-macam bentuk, ukuran, dan juga rating dari ukuran kecil hingga yang besar yang bisa menyuplai beberapa mikroampere hingga ribuan ampere. Di sini ada tipe-tipe baterai. Yang pertama ada alkalin, karbon seng, terus lithium, nikel, kadmium, lead acid. Ini ada gambarnya karbon seng. Karbon seng ini biasanya tegangan nominalnya itu 1,5 volt, dan lithium ini 2 volt hingga 3,5 volt. Terus nikel kadmium ini biasanya bisa di charger, diisi ulang. Ini gabungan dari baterai baterai karbon seng ini yang tipe AA, tipe A. Berikutnya ada lead acid, biasanya digunakan untuk kendaraan atau biasa disebut aki. Berikutnya ada resistansi. Resistansi itu kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Semakin besar hambatan, maka aliran elektronnya semakin kuat. Ini ada analoginya, di sini ada gambar di mana ada tegangan yang masuk. Nah, tegangan ini mendorong elektron untuk maju, tetapi di sini ada resistansi. Jadi untuk menghambat tekanan. Yang berikutnya ada hukum Ohm. Hukum Ohm merupakan salah satu ilmu dari elektronika, ilmu yang berguna untuk menghitung arus, tegangan, atau resistansi dalam rangkaian listrik. Dimana hukum Ohm menyatakan hubungan antara matematis dan arus, tegangan, dan juga resistansi jaringan. Nama dari hukum ini diambil dari penemunya yang bernama George Simon Ohm, seorang ahli fisika dan matematika asal Jerman. Yang berikutnya ada saklar atau switch. Bentuk saklar yang paling sederhana adalah saklar kutub tunggal, lemparan tunggal atau single throw, seperti gambar di sini disebut SPST, di mana ketika saklar terbuka maka aliran arus akan terputus dan lampu akan padam. Tapi ketika aliran tertutup maka arus akan mengalir, lampu menyala. Ini ketika gambar ini ketika terputus saklarnya terbuka, dan ini saklarnya tertutup sehingga lampunya menyala. Dan ada juga bentuk saklar kutub tunggal lemparan ganda atau single pole double throw SPDT, yang dimana outputnya 2. Biasanya untuk mengontrol lampu penerangan yang dipasang di tangga sehingga dapat menyalakan atau dipadamkan melalui 2 saklar. Yang berikutnya ada sekring atau fuse. Sekring adalah komponen yang berfungsi untuk pengaman dalam rangkaian ketika terjadi short circuit atau hubungan arus pendek atau konslet dalam sebuah peralatan listrik atau rangkaian listrik. Dan adanya fuse ini maka fuse akan terputus atau sekringnya akan terputus sehingga arus listriknya putus
tidak sampai ke rangkaiannya, sehingga komponen yang terdapat dalam rangkaian elektroniknya tidak bersangkutan, tidak rusak. Backling ini biasanya kalau di elektronika ada MCB, itu MCB motor circuit breaker, apa namanya, saklar kan switch. Dan di sini ada juga sistem keamanan listrik. Yang pertama ada keamanan efek psikolog dari listrik. Kebanyakan dari kita kan mungkin pernah mengalami sengatan listrik atau istilahnya kesetrum yang menyebabkan tubuh kita terkejut dan terasa sakit atau trauma. Dan bila mana kita beruntung, mungkin kita hanya merasakan sakit. Tetapi ketika tidak beruntung, mungkin bisa listriknya mengirim daya yang lebih besar ke korban, ke kita. Sengatan listrik menjadi masalah yang serius ketika kesetrum. Kesakitan mungkin akibat tidak terlalu signifikan dari sengatan tersebut. Yang kedua ada jalur kejutan arus listrik. Seperti yang kita tahu, listrik bukan jalur yang lengkap untuk listrik itu bisa mengalir. Inilah mengapa kejutan yang dihasilkan dari listrik statis hanyalah berupa sengatan sesaat. Karena aliran elektron terjadi dalam waktu yang singkat hingga muatan kedua benda sudah sama. Kejutan listrik saat ini umumnya tidaklah bahaya tanpa adanya titik kontak dengan antara tubuh dan dengan arusnya. Yang berikutnya ada hukum Ohm dalam sistem keamanan listrik. Ya, seperti hukum Ohm. Yang berikutnya ada praktek keamanannya. Dalam dunia industri, perlindungan rangkaian device dan sistem pada kondisi ini disebut zero energy state atau kondisi original. Tujuannya dari zero energy state ini jelasnya keselamatan, perlindungan dengan mematikan semua potensi energi listrik yang tersimpan dan tidak hanya sebatas pada bidang listrikan, tapi juga tegangan berbahaya dengan gas, tekanan hidrolik, dengan pneumatik, pengangkatan beban, energi kimia, dan juga energi listrik. Ini adalah salah satu cara pelindungan pada rangkaian listrik dengan cara memutus rangkaian tersebut. Sehingga cara ini untuk mencegah apabila terjadi kelebihan arus, biasanya alat ini bekerja otomatis yang dikenal dengan circuit breaker atau MC. Berikutnya ada tanggapan darurat. Nah, walau sistem keamanan listrik ini diterapkan, namun masih tetap terjadi kecelakaan. Maka dari itu kita harus mengikuti prosedur dengan benar. Ataupun kadang juga ada faktor kelalaian. Apabila kecelakaan ini masih terjadi, jika Anda melihat korban sengatan listrik, kita harus membantunya dengan cara bila dia kesetrum pada strom kontak, contohnya kita harus mencari MCB, MCB-nya, saklarnya. Bila kita tidak sanggup menemukannya atau tidak cukup waktunya untuk mencari saklarnya, kita bisa menariknya dengan cara menggunakan baju sebagai alat bantunya. Yang terpenting itu kita tidak langsung kontak menyentuh tubuhnya, karena bisa jadi kita ikut tersengat juga. Yang berikutnya ada bahaya sumber listrik. Bahaya sengatan listrik terdapat pada
rumah-rumah atau industri yang merupakan sumber bahaya karena semua kabel harus diperiksa secara berkala apabila pengisian atau pengoperasian pada pelindung kabel. Satu metode untuk memindahkan kabel yang rusak adalah dengan cara melepas dari stop kontak, kemudian memotong colokannya dengan tang potong untuk memastikan tidak ada orang yang menggunakan hingga selesai diperbaiki. Itu hal penting di tempat kerja atau perkantoran di mana banyak orang yang menggunakan peralatan yang sama secara bergantian. Yang berikutnya kita harus memperhatikan desain rangkaian yang aman. Dengan menggrounding, membumikan salah satu sisi dari sumber tegangan pada rangkaian tersebut, maka setidaknya ada satu titik yang aman dan bebas dari sengatan listrik pada suatu sistem daya listrik. Yang menggunakan dua kawat konduktor yang terhubung pada ground disebut netral, dan konduktor yang lain disebutnya hot atau juga disebut left active. Di sini ada gambar perumpamaan. Yang berikutnya ada penggunaan alat ukur yang listrik yang aman. Alat ukur listrik ini biasanya paling umum yaitu multimeter atau multitester atau disebut juga AVO. Di sini ada beberapa colokan minus dan netral dan fase. Nah, yang merah ini biasanya positif dan hitam negatif. Di sini juga ada potensio yang berisi untuk mengukur tegangan atau arus, untuk mengarus apa AC atau DC. Di sini ada contohnya untuk mengukur baterai. Kita menggunakan potensinya terdapat di tegangan voltase yang DC. Dan juga di sini ada resistor untuk mengukur resistor ini potensinya menuju ke ohm. Berikutnya ada pengamatan kerja listrik. Setiap teknisi yang diserai tugas atau tanggung jawab dalam pekerjaannya, pengerjaan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengujian dan perbaikan instalasi listrik harus memenuhi syarat komponen keselamatan dan kesehatan kerja listrik yang dibuktikan dengan sertifikat atau lisensi sesuai dengan Kepala Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagaan Kerja atau PHPK nomor 303 tentang sertifikasi kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja teknik listrik. Dasar hukum mengenai persyaratan keselamatan listrik ini tertuang pada Permen Tenaga Kerja nomor 4 yang berisi harus sesuai dengan gambar rencana yang telah sah, memindahkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PUIL, harus menggunakan tenaga terlatih, bertanggung jawab dan menjaga keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. Yang terakhir, orang yang diserai tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi listrik harus ahli di bidang listrik, memahami peraturan listrik, dan memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari bab pertama ini untuk kelistrikan yang berisi sekilas tentang kelistrikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.